memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini dan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 43. Dengarlah malaikat menyanyi. Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena begitu kasih dan cintamu Engkau masih menolong kami hingga saat ini. Sekarang kami anak-anakmu akan memulai ibadah kami dengan Engkau yang menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 20. Kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia agar jiwa
Shalom. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bersama Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Tapi mereka tidak memiliki anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah murni. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar kupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran kupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudahlah umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu itu." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan menyebutlah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri padanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Shalom. Shalom. Yang berbahagia kita semua secara khusus hari ini anak ya berusia berapa? 11 tahun. Ya, sudah besar. Nah, malam hari ini
kita secara khusus membaca tulisan dari Dr. Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada beberapa kebenaran yang kita lihat di sini menjadi dasar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth malah dan keduanya tidak lanjut umurnya. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Zakaria dan Elizabeth ini pasangan yang luar biasa. Ya. Ini mereka dari keturunan imam. Ya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-5, Zakaria dari rombongan Abia. Ya. Sedangkan istrinya Elizabeth berasal dari keturunan Harun. Ini keturunan imam, keturunan orang yang dipilih melayani di bait Allah sesuai dengan nanti tiap tahun itu ada diundi. Tahun ini nanti imam ini yang maju tahun depan ini. Berarti Zakaria dan Elizabeth ini berasal secara dari sisi keturunan mereka memang dari keturunan yang luar biasa. Tetapi mereka juga pasangan yang luar biasa. Itu dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dikatakan mereka hidup benar di hadapan Allah. Ini bukan berarti tanpa dosa ya, tetapi ada perjuangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak berdosa hanya Yesus. Ada perjuangan untuk hidup sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan perintah Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mereka berhadapan dengan masalah, tidak mempunyai anak. Dikatakan Elizabeth mati. Di sini memberi penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan hidup berjuang bagi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak terlepas dari persoalan, bahkan persoalan yang berat, sangat berat. Karena dalam tradisi Yahudi, orang yang tidak mempunyai anak dikatakan sebagai aib. Itu dalam tradisi Yahudi. Dalam catatan Kristen itu salah satu tujuan pernikahan, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya, tidak bisa dianggap sebagai peredam kebahagiaan orang yang hilang. Jadi di sini bahwa orang yang hidup di hadapan Tuhan itu benar di hadapan Tuhan itu tidak terlepas dari tantangan, dari persoalan. Supaya kita jangan beranggapan bahwa oh kita sudah gereja-gereja ibadah ikut Tuhan, berkorban untuk Tuhan, jadi semua mulus. Kita sudah berdoa, masalah dong. Sama sebenarnya kita jangan pergi gereja, kita jangan berdoa. Nah, kita melihat bahwa Zakaria dan Elizabeth ini pasangan yang tetap bergumul kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Zakaria tetap menjalankan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tetap dalam ayat yang ke-8, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Itu waktunya dia untuk melayani. Ya. Dan tadi di ayat yang keberapa di situ bahwa mereka tetap bergumul sesuai dengan ungkapan malaikat ya kepada
Zakaria waktu dia sudah di dalam ruang Maha Kudus itu membawa ukupan persembahan dari umat, karena dalam zaman perjanjian lama itu imam yang bertugas untuk membawa ukupan untuk nanti dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu imam yang berat, itu umat tidak bisa. Jadi ada pembatas antara ruang Maha Kudus, ruang kudus dengan pelataran. Itu orang-orang itu umat tidak bisa masuk di ruang Maha Kudus, itu hanya masuk hanya imam. Dan waktu imam masuk itu dia memang sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup dengan baik. Kalau dia tidak mempersiapkan hati, pikiran, seluruh hidupnya dengan baik, maka dia mati di dalam, dia pasti mati. Makanya waktu imam masuk itu sudah dipakaikan rantai. Saya tidak tahu di tangan atau di kaki, tapi sudah dipakaikan rantai sehingga nanti rantainya panjang sampai dengan di ruang di luar, sehingga nanti kalau dia goyang, rantainya masih goyang, berarti umat tahu bahwa dia masih hidup. Jadi mereka tunggu di luar lama itu. Itu Zakaria masuk ke dalam, karena di dalam ternyata dia mendapat penglihatan dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth akan. Jadi pasangan yang setia kepada Tuhan tidak terlepas dari tantangan. Dan di tengah tantangan yang berat itu, di tengah masalah itu, pasti bagi masyarakat pada waktu itu ada menghina. Ya, ini dianggap aib bagi masyarakat, menghina. Tapi tidak meredam mereka untuk tetap bergumul kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak membuat mereka Zakaria tepat dan semangat di dalam melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ini menjadi penting untuk kita. Dan di tengah pelayanan itu, Tuhan menyampaikan kabar baik, berbicara pada Zakaria. Ya, pada satu sisi Zakaria juga terbatas sebagai manusia. Saya lihat situ kemurahan Tuhan ketika Zakaria dia bilang, wah ini tidak mungkin karena saya sudah tua. Kemudian Elizabeth saya juga sudah tua. Bagaimana mungkin dia bisa? Tapi bagi manusia tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Ada waktu, ada jalan. Nah, digambarkan bahwa anak itu akan seperti apa ya? Dia Yohanes yang nama Yohanes itu dia seperti apa? Dalam ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Oke, berarti keberadaan dan kehadiran Yohanes memberi sukacita. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi anak-anak, terkhusus untuk anak Ibe. Di sini bahwa Yohanes itu akan kelahirannya akan membuat banyak orang bersukacita. Jadi anak jangan bikin banyak orang pusing. Yohanes akan membuat banyak orang bersukacita, ya, di sekolah, di rumah, di orang tua. Ya, bikin senang orang tua, pakaian jangan buang harga biru, tempat tidur dan lain-lain. Jadi sebagai wujud terima kasih kepada orang tua, ini Ibe pulang tahun, jadi Ibe pembagiannya. Kakak Don juga, memang kakak Don juga dengar semua ini.
Kehadiran ibe harusnya membuat orang lain bersuka cita, jangan lihat orang bilang ih ibe sudah dan itu anak itu parah. Ayat 15, sebab ia akan berbesar di hadapan Tuhan. Oke. Dan ia tidak akan minum anggur ya, bukan minum anggur ya, atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan tapi harus hidup taat kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai ibe untuk menjadi berkat bagi. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, melalui kehidupan ibe orang lain juga diubahkan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ini nantikan dia membuka jalan bagi Yesus lah, Yesus ya. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang lain bagi. Intinya bahwa keberadaan anak ibe, kehidupan anak ibe harus menjadi berkat. Ayat yang kedua, ayat 4. Sebab selama kebulan Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Ayat 5, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di hadapan Allah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ketika Elizabeth tahu bahwa dia sudah mengandung, dia bilang inilah perbuatan Tuhan bagiku. Nanti dia menyadari bahwa pergumulan yang terjauh itu bukan seberapa hebatnya mereka bergumul, seberapa hebatnya mereka hidup berkenan sesuai dengan ketetapan Tuhan, tetapi semua karena Tuhan. Hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Setiap pergumulan kita masing-masing, kita bergumul dengan segala situasi dan kondisi. Dalam kasus ini bergumul dengan anak, dan kita semua masalah yang bergumul kita masing-masing sebagai anak-anak, sebagai kita percaya bahwa kita ada Tuhan, ada jalan keluar sesuai dengan waktu dan caranya. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji dan diberikan. Amin. Mari kita berdoa sekaligus dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat menguraikan firman-Mu terbatas tapi Tuhan yang sempurna, menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami yang lepas hari. Pada saat ini kami bersyukur bersama dengan anak kami Ibe Panen Awang, sehingga hari ini genap 11 tahun. 11 tahun Tuhan bersama dengan dia lewati tahap kehidupan. Dan dengan titik ini dia ada tersenyum bahagia. Tuhan menyediakan orang tua, menyediakan orang-orang yang ada di sekitar untuk membentuk dia di dalam Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak Ibe dalam perjalanan hidup selanjutnya, dalam pendidikannya Tuhan berkati sehingga dia terus bertumbuh, berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang berkati akan apa mikir malah dia dalam pergumulan mereka. Sebagai orang tua, Tuhan menolong agar kedua hamba-Mu dapat menjadi teladan di dalam tingkah laku, perkataan, kehidupan mereka, sehingga melalui kedua orang tua, kedua hamba-Mu, anak ini boleh mendapatkan hal yang baik. Nama Tuhan dipuji dan diberkati. Tuhan berkati Mike
tugas tanggung jawab dalam pergumulan mereka, hanya menjawab sesuai dengan waktu dan juga anak Tiara, masa remaja yang Tuhan berkati, pendidikan yang Tuhan berkati, sehingga dia juga terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Berkati opa oma dalam masa tua, sehingga mereka juga dapat tetap menunjukkan teladan iman yang baik bagi kami sebagai anak bahkan cucu dari kedua hamba. Terima kasih Tuhan untuk kami semua dengan pergumulan kami, dengan tugas tanggung jawab kami. Yesus menolong sehingga apapun yang kami kerjakan kiranya campur tangan sehingga berkenan bagi puji hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami malam hari ini adalah nama Yesus. Amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan kita mengangkat pujian yang berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami berterima kasih kepada-Mu Bapa karena atas cinta dan kasih-Mu Engkau telah menuntun menyertai kami anak-anak-Mu dari awal kami ibadah hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah adalah syukur kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Shalom.